ilmu baru yang bisa kita implementasikan bagi yang sudah untuk menguatkan pengetahuan dan ilmu yang sudah kita dapat. Baik Bapak dan Ibu peserta kurma, kita masuk pada sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Sudah ada satu pertanyaan nih Ustadz dari Bapak Ahmad Hidayat. Ya. Beliau menanyakan mohon pencerahannya Pak Ustadz Misnu, bagaimana perwujudan kebarokahan kaitannya dengan konsep maqasid syariah yang 5 Imam Asy-Syatibi, dikaitkan pula dengan orde daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Begitu. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Ini kayaknya bahan tesis kayaknya nih. Ya, bahkan tema ini menjadi satu pembahasan tersendiri nih, Ustadz Khalif ya. Jadi gini, karena dia terkait dengan pertama adalah tadi konsep keberkahan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa keberkahan itu adalah ziyadatul khair atau mungkin as-subut wa ziyadatul khair. Jadi yang namanya berkah itu adalah sesuatunya itu tetap ada, bahkan bisa terus bertambah. Ya, bisa terus bertambah gitu ya. Itu adalah keberkahan. Itu berarti sudah terjawab tuh. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita korelasikan dengan maqasidus syariah ya, kita kaitkan dengan maqasidus syariah. Sebenarnya nanti maqasidus syariah kemudian nanti korelasinya dengan tadi yang disebut dengan leveling dari the goal of Islamic law ya, ada doruriyah, kemudian hajiat, kemudian tahsiniyat, itu dia sangat terkait erat. Begini korelasinya. Jadi ketika bicara tentang keberkahan ya, kita tahu keberkahan itu adalah tetap dan bertambahnya tetap dan bertambahnya kebaikan pada sesuatu ya. Nah, berarti sebab-sebab atau faktor-faktor keberkahan itu adalah merujuk, ini perspektifnya kebenaran agama ya. Nanti kalau perspektifnya kebenaran paradigma positivisme dengan post-positivisme atau materialisme, ya itu nggak ketemu gitu ya. Jadi faktor utama dari keberkahan itu adalah ketakwaan, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kemudian keimanan dengan keyakinan ini itu harus dibuktikan. Ya, manusia itu terbagi ya menjadi dua. Ada yang dia amantu billah summastaqim, ya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqomah, konsisten. Jadi udahlah saya beriman aja, yakin, udah cukup gitu ya. Oh, saya yakin banget nih bahwasanya ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang membawa kepada keberkahan. Itu level pertama, ya cukup, nggak apa-apa juga, iman, yakin ya. Ini biasanya kalau di zaman Nabi itu orang-orang Badui itu iman, percaya, udah cukup gitu ya. Tapi kemudian ada di level berikutnya ya orang-orang yang dia melihat bahwa oh ternyata harus dicari nih, harus ada pembuktiannya. Benar tidak ekonomi syariah itu membawa keberkahan? Benar tidak ekonomi syariah itu dia membawa kepada kebaikan untuk semua umat manusia? Maka kemudian dicarilah ya, nanti disebutnya dengan hikmatut tasyri ya, dicarilah bagaimana apa sih sebenarnya, kenapa saya selalu mengatakan kenapa riba itu haram. Ya, kalau perspektifnya kan dua nih Ustaz Khalif nih. Jadi ketika ditanya kenapa riba itu haram, dua jawabannya. Pertama adalah perspektifnya usul fikih, ya. Jawabannya mudah. Ya, kenapa riba haram? Karena dalam Al-Qur'an ya, Al-Baqarah 275, kemudian hadis riwayat Jabir, kemudian juga ijma, kemudian juga fatwa ya, itu menunjukkan atau menjelaskan bahwa riba itu haram. Cukup ya, enough gitu ya, sudah jelas ya, riba haram. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, kemudian pendapat ulama, kemudian fatwa, itu sudah jelaskan. Nah, tapi kemudian ada jawaban, perspektifnya itu adalah maqasid. Ya, jadi melihat bagaimana sebenarnya kenapa kok jadi haram gitu ya. Nah, ini ternyata diawali namanya oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau menulis sebuah buku, judulnya adalah As-Shalah wa Maqasiduha, salat dan maksud tujuannya.
gitu ya. Ternyata sholat itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ya kalau jawabannya tadi usul fikih sama ya sholat itu kewajiban gitu kan ya. Misalnya bunyal Islamu ala khamsin warka'u ma'ar raki'in wa aqimus shalah itu kan jelas tuh. Ya memang kewajiban yang 5 gitu ya. Nah, tapi kemudian kenapa kita itu sholat gitu ya, apalagi nanti kenapa berjamaah, jadi dia lebih kepada bukan hanya akli tetapi juga bukan hanya nakli, maaf ya, tetapi juga aklinya, logiknya dia itu mencari hikmah dari tasri itu sendiri. Nah, oke, itu adalah maqasid. Sehingga kemudian kembali kepada keberkahan, ketika keberkahan itu sumbernya adalah ketakwaan, sumbernya adalah keimanan, sumbernya adalah keyakinan yang kemudian terimplementasi dalam berbagai syariat Islam, maka kemudian berarti harus membuktikan bahwa oh ternyata betul bahwasanya tadi dikatakan salasun fihinal barokah, salah satunya itu adalah muqorodoh. Ternyata dalam muqorodoh ya, dalam konteks sekarang itu adalah mudoroba, itu memang jelas membawa kepada keberkahan dan juga mengandung unsur maqasid. Ya, tadi ada disebut dengan dari Al-Ghazali, Al-Juwaini dan juga Asy-Syatibi. Ini murid dengan guru ya. Terakhir Asy-Syatibi menyebutkan dengan apa? Maqasidul khamsah ya. Pertama jelas adalah hifdzuddin ya, bagaimana memelihara, menjaga, melestarikan, mengembangkan dari din ya. Yang kedua adalah hifdzun nafas ya, menjaga, melindungi, melestarikan dan mengembangkan nafas gitu ya. Kemudian ada hifdzul aql ya, juga sama, menjaga, memelihara, melestarikan, mengembangkan akal. Nanti ada nasal ya, nasab dan juga al-mal. Ya, teori ini kemudian nanti di breakdown menjadi teori yang sangat banyak sekali. Kalau saya khusus di hifdzul mal itu breakdownnya itu sangat banyak sekali tentang salah satunya adalah hifdzul iqtisadi dan juga hifdzul ummah gitu ya. Nah, ini ada hifdzul ird juga, nanti ada yang lainnya. Sehingga kemudian korelasi tadi antara keberkahan, kemudian ketakwaan, keimanan itu kemudian dibuktikan dengan logik, dengan akli yang kemudian memunculkan maqasid. Nah, dari maqasid ini keberkahan itu akan terlihat ketika memang dia itu unsur-unsurnya itu sesuai selaras dengan maqasid. Misalnya pemerintah mengeluarkan misalnya sekarang itu sukuk ya, Islamic bonds misalnya, walaupun lebih tepatnya sukuk ya, lebih tepat ya, sukuk gitu ya. Nah, sukuk ini seperti apa? Apakah dia mengandung unsur maqasid? Oh iya, pertama hifdzuddin, ini elemen unsur dari sukuk gitu ya, atau mungkin yang sering dibahas di syariah ini wakaf gitu ya. Itu juga sama tapi yang beda lah, sukuk ya. Oke, unsur dari hifdzuddin dalam sukuk itu adalah jelas sekali bahwa din agama itu mengharamkan riba, sehingga kemudian utang negara yang kemudian dijual kepada masyarakat dalam bentuk surat utang itu ya, kemudian agar dia syar'i maka kemudian tidak disebut sebagai surat utang tetapi disebut dengan apa? Kepemilikan atas aset. Ya, nanti ada juga sukuknya menggunakan akad ijaroh. Jadi kita sebagai pemilik kemudian pemerintah nanti menyewa ke kita ya. Jadi hifdzuddinnya itu jelas ya. Kemudian nanti hifdzun nafasnya berarti terkait dengan apa? Perlunya ya bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk ya menjaga masyarakatnya. Misalnya kan untuk membuat jembatan otomatis kan untuk meningkatkan kesejahteraan agar tidak terjadi kelaparan, kejahatan dan lain sebagainya. Nanti hifdzul akalnya juga memberikan ya ke masyarakat itu hifdzul akalnya terkait dengan ternyata ada ya pemerintah punya proyek kemudian uangnya kurang kemudian bisa menjual tadi kalau yang konvensional ada surat utang bisa menjadikan kepemilikan untuk masyarakatnya. Ini berarti sebuah bagian dari hifdzul akal.
Ya, hifdzun nasl, oh ini nanti terkait banyak sekali dengan proyek-proyeknya. Hifdzul mal juga penjagaan terhadap harta itu agar tidak jatuh kepada misalnya para pemilik modal, ya kapitalis itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau maqasidus syariah kita korelasikan dengan tadi doruriyah, pertama dari doruriyah, kemudian hajat, kemudian taksiniat. Ini sebenarnya di kajian maqasid sudah dibahas ini ya. Jadi begini, jadi dalam misal dalam hifdzuddin ada sifatnya tuh yang doruriyah, yang dia mesti harus, ya, yang harus dilakukan. Biasanya dia terkait dengan akidah, terkait dengan syariah yang dia wajib harus dilaksanakan. Tetapi ada juga yang dia hanya menjadi sebuah hajiat. Misalnya begini, ya ini pendapat pribadi nih. Ya, misalnya ada satu bank, ya, kemudian bank itu dia tidak menyebut dirinya bank syariah. Tetapi dalam prakteknya bank itu tidak ada unsur yang haram. Jadi lebih kepada penamaan, gitu ya, lebih kepada penamaan. Apakah dia menggunakan istilah syariah atau tanpa menggunakan istilah syariah. Jadi lebih kepada penggunaannya dalam konteks Indonesia ini adalah misalnya tadi ke hajiat, gitu ya. Nah, kalau konteks contoh-contoh klasik itu biasanya adalah doruriyah itu adalah bagaimana ya agama itu menjaga sesuatu yang memang harus dijaga, harus betul-betul tidak boleh, misalnya nyawa, misalnya agama, gitu ya. Agama dengan nyawa itu harus, gitu ya. Kemudian juga keturunan, kemudian akal, ya, kemudian juga nanti ada almal. Nah, dari situ kita akan menemukan ada yang sifatnya misalnya agama itu ada yang sifatnya itu dia wajib harus dilaksanakan, kewajiban-kewajiban. Tapi kemudian memakai misalnya peci, pakai songkok, pakai baju koko, gitu ya. Itu adalah bentuk tahsiniyat, karena yang wajibnya itu adalah menutup aurat misalnya, gitu ya. Wajibnya menutup aurat itu pakaian, gitu ya. Kemudian tadi wajibnya adalah sholat, gitu ya. Rumah juga sama, gitu ya. Kemudian kendaraan juga sama, masjid juga sama. Jadi doruriyah adalah hal-hal yang sifatnya memang mesti dan harus dilaksanakan, tidak bisa tidak, gitu ya. Kalau hajiat terkait dengan sesuatu yang memang diperlukan tapi tidak wajib. Tidak wajib. Sedangkan tahsiniyah terkait dengan ya memudahkan, kemudian juga membuat kita itu lebih lebih indah. Ini biasa terkait dengan seni, lebih bagus dan sebagainya. Misalnya mengikuti kita setelah di syariah community nih ya, pakai background ini adalah tahsiniyat, ya. Tapi Ustaz Khalif sebagai dalam tanda petik syari bisa aja wajib, gitu ya, berarti menjadi hajiat, gitu ya, atau mungkin menjadi doruriyat, gitu ya, dalam konteks ini ya yang keduniaan, gitu ya. Tapi berarti dia ada yang memang harus ada doruriyah, kemudian ada yang boleh ada boleh tidak, yaitu hajiat, dan tahsiniyat itu yang memperindah, gitu ya. Mungkin kameranya perlu bagus nih, pakai filter. Nah, itu dia masuk ke dalam tahsiniyat. Nah, itu berarti sekali lagi keberkahan itu adalah bukti adanya maqasidus syariah, sementara maqasidus syariah itu dia harus dicari, ya, bukan hanya yang tekstual tetapi juga kontekstual dan logik. Kemudian maqasidus syariah itu juga memiliki level-level, yaitu yang harus ada, yang harus dilaksanakan doruriyah, kemudian yang menyempurnakan hajiat, dan yang memperindah atau memperbagus, yang memudahkan, yaitu tahsiniyat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairal jaza Ustaz Dr. Abdurrahman Wisnu. Satu pertanyaan terakhir barangkali ini Ustaz sebelum kita akhiri karena keterbatasan waktu. Ya, silakan. Ini ada kisah dalam orang-orang yang saya kenal lah ya. Misalnya ada pengusaha yang dari sistem konvensional beralih ke sistem syariah. Mulai dari pemodalan, kemudian pengelolaan usahanya, katakanlah di sektor real nih Ustaz ya, udah beralih ke sistem syariah, kemudian seiring berjalannya waktu sekian tahun belum, mungkin secara profit belum terlihat lah gitu ya, belum mendapatkan profitnya gitu. Atau mungkin ada juga kita melihat ada rekan karyawan yang
bekerja katakanlah di bank konvensional karena sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya hidup bersyariat, kemudian dia memilih keluar dari tempat kerjanya, mencari bidang-bidang yang sesuai dengan syariat gitu ya. Tetapi ternyata perjalanan hidupnya itu secara ekonomi belum lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, Betul, hubungannya betul. dengan keberkahan nih, bagaimana mengidentifikasi keberkahan pada rekan-rekan saudara-saudara kita yang mungkin punya pengalaman serupa dengan yang tadi disebutkan itu, Ustaz, baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan. Demikian Ustaz, silakan. Oke, terima kasih Ustaz Khalif. Ini memang sebuah realita ya, banyak sekali misalnya seorang manajer kemudian akhirnya keluar kemudian jualan cilok gitu ya atau jualan ayam gitu. Itu banyak sekali. Oke. Pertama begini, kita pahami dulu gitu ya. Sebenarnya tadi terkait dengan keberkahan dan juga jalan syariat ya, atau manhajus syar'i gitu ya. Nah, jalan syariat itu terkait dengan bagaimana ya, atau mungkin sekarang bahasa populer itu adalah jalan hijrah gitu ya. Hijrah itu pasti penuh dengan tantangan gitu ya. Islam hijrah itu penuh dengan tantangan, sehingga kemudian ketika seseorang itu dia akan berhijrah gitu ya dari ekonomi konvensional kemudian ke syariah gitu ya, itu pasti akan banyak tantangannya. Itu berarti disiapkan dari sebelum ya, dipikirkan matang-matang, kemudian juga diyakini yang paling penting gitu ya, diyakini. Nah, kemudian ketika sudah memilih hijrah, kemudian ternyata apa yang diharapkan itu seolah-olah gitu ya di mata manusia itu kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Misalnya tadi ya, wah kan misalnya dia punya bisnis kemudian pengennya yang syariah, nggak mau ada unsur ribanya lagi, atau mungkin tidak mau ada riswahnya, menyuap dan lain sebagainya. Kok ini malah stagnan ya, atau mungkin malah sebagian malah bangkrut gitu ya, malah berkurang. Apakah ini bukan apakah ini sebuah keberkahan? Nah, ingat tadi bahwa definisi keberkahan tadi merujuk kepada perkataan dari Ar-Raghib Al-Asfahani, itu adalah kebaikan al-khairil ilahi ya. Jadi kebaikan yang memang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sebuah bisnis itu usaha ya maju, berkembang, keuntungannya banyak ya, tetapi tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan sebuah keberkahan. Gitu ya. Jadi misalnya orang yang bisnis dari kredit bank konvensional gitu, kemudian dia maju dan berkembang, itu bukan keberkahan. Ya, bukan keberkahan, karena keberkahan itu adalah fi siratil ilahi atau fit tariqi ilahi atau fi sabilillah lah bahasa sederhananya itu ya. Nah, kemudian bagaimana menyikapinya? Maka sikap yang tepat itu adalah memperbaiki dulu pemahaman terhadap keberkahan, kemudian juga makna hijrah, dan juga tadi boleh kita kaitkan juga dengan maqasidus syariah gitu ya. Dan berarti jawabannya sebenarnya dua kalau saya gitu ya. Pertama adalah level idealis gitu ya. Level idealis ini di mana seseorang itu sudah memiliki keyakinan mendalam sehingga dia langsung cut gitu ya. Ketika dia yakin bahwa riba bank konvensional itu adalah riba, adalah haram, maka dia ya mungkin dengan persiapan gitu ya, kemudian dia keluar bismillah gitu ya. Ketika dia punya usahanya dari yang misalnya bank riba atau mungkin perjudian atau mungkin yang haram, kemudian dia cut gitu ya, kemudian dia hijrah dengan segala risiko, karena kuncinya adalah di keimanan. Dari keimanan itu dia akan memahami, oh ternyata nggak apa-apa, saya berkurang, saya tidak berkembang, tapi ini yang dimaksud dengan berkah. Anaknya sehat, keluarganya bahagia, hidupnya tentram. Itu yang pertama. Tapi biasanya saya juga memberikan alternatif yang kedua, solusi yang kedua adalah ketika memang ternyata doruriyahnya itu tidak mungkin untuk ditinggalkan, ya daruratnya atau mungkin kewajibannya. Misalnya begini, seseorang yang bekerja di bank ribawi gitu ya, kemudian tapi dia belum punya pekerjaan lain, sementara dia masih punya istri, masih punya keluarga, masih punya banyak tanggungan gitu ya, maka di sana ada space untuk dia sebenarnya mencari pekerjaan baru. Kalau sudah dapat baru dia keluar. Tapi harus yakin bahwa ini tetap riba, ini haram, ini karena darurat saja, karena memang tidak ada yang lainnya.
gitu ya. Ini yang saya biasa ke orang-orang awam yang mungkin ya jangan langsung gitu ya. Jadi cari yang pekerjaan itu sudah dapat baru keluar ya, kecuali tadi yang level pertama gitu ya. Demikian juga usaha. Ketika usaha misalnya dia belum bisa nih sama sekali atau sudah cari kemana-mana gitu ya, ke syariah ke ini ternyata nggak dapat, kemudian didapat misalnya di bank ribawi misalnya, bukan membolehkan ya, bukan membolehkan, tapi memang kontekstualnya adalah memang dia hanya dapat dari situ gitu ya. Kemudian tapi tetap kita atur misalnya untuk tagihan jangan sampai ya kita kembalikan, kita hitung sesuai dengan bagi hasilnya atau sesuai dengan apa yang memang menjadi hak mereka. Setelah kita mampu bisa baru ditinggalkan. Jadi lebih kepada proses step by step-nya dengan kita pemahaman, karena setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang dia tuh memang tadi levelnya tinggi udah langsung cut gitu ya, langsung tinggalkan semuanya, ada banyak, dan itu yang ideal yang paling bagus. Tapi ada juga yang mungkin dia perlahan gitu ya, perlahan kalau sudah yakin kemudian keluar, kok pas keluar kok malah nggak berkah. Nah, berarti kita yang belum paham berkah itu apa ya. Kemudian juga tadi saya sebutkan dengan ajaba amrul muslim, amrul mukmin juga. Jadi orang mukmin itu sangat amazing gitu ya. Ketika dia berkah banyak hartanya, alhamdulillah dia bersyukur. Ketika satu persatu dikurangi, dia juga bersabar. Bahkan level lainnya juga bisa dia bersyukur karena nanti hisabnya itu akan berkurang. Ketika usahanya banyak meningkat, dia bersyukur. Ketika usahanya turun, dia juga bersabar. Berarti memang takdirnya adalah seperti itu. Yang penting kita ada ikhtiarnya. Nah, itu. Jadi kuncinya adalah kepada kekuatan keimanan kita, ya, keyakinan kita, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa juga meninggalkan ikhtiar usaha kita sebagai manusia dengan step tahapan-tahapan yang sesuai dengan tingkatan keimanan masing-masing. Demikian Ustaz Khalif. Masya Allah. Terima kasih Ustadz materinya, juga sesi diskusinya. Namun karena keterbatasan waktu, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Terakhir, silahkan untuk memberikan closing remark terkait dengan materi kita siang hari ini. Tafadhol. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bahwa Islam adalah agama yang komprehensif ya dan universal, syamil wal mutakamil. Dia mengatur seluruh sendi kehidupan manusia termasuk dalam masalah ekonomi. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang membawa keberkahan, kemaslahatan dan juga kemanfaatan tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga untuk umat yang lainnya, bahkan untuk semesta. Sehingga keberkahan ekonomi syariah itu adalah menjadi sebuah keniscayaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kemudian diikhtiarkan oleh manusia. Dalam konteks Ramadan yang penuh berkah ini, maka menjadi momentum bagi kita untuk kembali ya kepada ekonomi syariah, meyakini keberkahan ekonomi syariah, melaksanakan ekonomi syariah dan meninggalkan segala yang diharamkan di dalam Islam, sehingga ekonomi syariah akan menjadi ekonomi yang membawa rahmat untuk semuanya. Islamic economic for all humankind. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Abdurrahman Misno MEI atas materi dan diskusinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang mendengarkannya dan menjadi amal jariah bagi yang membagikannya. Kita tutup webinar kita dengan bersama membaca Alhamdulillah, dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Khalifur Rahman, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.